Jadi kalau kita bicara integrasi, integrasi tadi yang saya tangkap dari Pak Jokowi itu bagaimana kita ingin membuat satu produk jadi yang dibutuhkan global. Contohnya kita harus membuat produk EV. Endingnya itu EV ya. Dimana kalau EV ini pasti membutuhkan baterai, ya baterainya, kemudian EV-nya. Nah, yang perlu diintegrasikan itu justru pabrik EV dan pabrik baterai. Nah, kita ini dulu nih, karena ini downstreamingnya itu ada di sini. Nah, kemudian untuk membuat pabrik baterai, kita membutuhkan sumber daya. Sumber daya ini yang misalnya nikel itu adanya di Sulawesi. Kita perlu mangan itu ada di daerah timur di Kupang, ya. Kita perlu bauksit, kita perlu tembaga dan sebagainya. Saya pikir nggak apa-apa, mereka tetap ada sumber daya alam itu harus diolah di tempat asalnya, oke? Tapi setelah mereka menjadi bahan, ya bahan misalnya setengah jadi, misalnya nikel itu harus menjadi nikel sulfat, ya. Baru kita bawa nih ke untuk mengintegrasikannya itu di pabrik baterainya tersebut. Jadi kita ini nggak usah pusing-pusing, ini semua harus dibawa kemana, tidak. Endingnya itu apa? Endingnya kan kita buat pabrik baterai. Pabrik baterai inilah nanti yang mengintegrasikan. Dia membutuhkan mangan, dia membutuhkan kobalt, dia membutuhkan nikel ya. Nah ini baru ditarik di sini, diproses sehingga jadi kita jadi bahan katoda, jadi bentuknya baterai sel dan kemudian menjadi EV. Tapi menurut Anda artinya tadi untuk pabrik baterai sendiri lokasinya baiknya memang masih di Jawa begitu ya? Menurut saya ya. Kenapa? Satu, karena kita membangun satu pabrik ini, pertama kita harus melihat infrastrukturnya, ya siapa yang mendukungnya. Yang mendukung itu tentu saja untuk pembuatan ini membutuhkan dukungan logistik, ya, dukungan energi dan sebagainya. Pertama itu. Yang kedua, kita setelah membuat itu kita produksi ini kan akan dipakai masyarakat, demand-nya di mana. Kalau kita bikin pabrik baterainya misalnya di Papua atau di Sulawesi, itu demand-nya kan nggak di sana gitu. Betul. Jadi harus memang di daerah lokasi yang memang banyak nanti akan didistribusikan. Ya, apalagi untuk pengiriman baterai sendiri juga sudah harus masuk begitu dalam kendaraannya. Betul. Begitu ya Prof. Jadi ini boleh saya sharing sedikit ya. Saya baru pulang dari Vietnam dan saya mengunjungi Vinfast. Mungkin boleh saya bilang Indonesia mesti belajar dari Vinfast. Indonesia mesti belajar dari Vietnam. Karena ketika saya kunjungan ke sana, saya melihat di satu itu sekitar 2 jam di Haiphong ya kotanya, itu masuk ke sana satu ke pabrik EV, di mana di situ pabrik EV-nya keluarnya kendaraan listrik, di situ ada integrasinya, ada pabrik baterainya, ada assembly-nya, ada testingnya, sehingga yang keluar itu memang produk EV gitu. Nah sekarang kita bertanya lagi, itu kan sudah terintegrasi kan? Ya terintegrasi sehingga akan mengurangi suplai logistik untuk biaya orang dari situ dekat sekali cuma berapa ratus meter dari pabrik baterainya ke EV-nya. Oke. Tentu saja kita bertanya bagaimana dengan sumbernya. Si Vietnam ini ya dia kan tinggal mengimport kan, mengimport dari luar gitu ya, dari luar negeri untuk materialnya. Nah, keuntungannya di Indonesia kalau tadi pabrik baterai dan EV-nya sudah terintegrasi, hanya tinggal kita mengambil produk mineral-mineralnya tadi kan, tapi kan tetap di negara Indonesia. Betul. Jadi saya kira strateginya di situ, bukan si sumber daya alamnya yang kita integrasi, tidak. Produk apa dulu yang kita akan hasilkan. Nah, itu mungkin strateginya seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Prof. Apalagi tadi berbicara terkait dengan Vinfast juga sebetulnya informasi terbaru juga dari Pak Muldoko ya menyebutkan bahwa Vinfast juga akan masuk ke Indonesia begitu, akan melakukan investasi juga. Betul, ini yang justru ini yang kita harus persiapkan. Jadi saya kira itu juga strategi pemerintah bagaimana nanti kalau Vinfast masuk, apakah karena Vinfast ini ternyata dia sudah menguasai teknologi baterainya dan sebagainya. Tapi tentu saja harus ada nilai yang kita nilai tambah yang kita berikan kepada Vinfast-nya. Seperti misalnya pabrik baterainya dan material untuk pendukung baterainya harus dari Indonesia, dibuat di Indonesia sehingga TKDN-nya kan meningkat kan. Mereka udah bisa buat kendaraan listriknya di situ ya. Tapi ini harus dijaga, jangan sampai nanti itu Vinfast itu mindahin semuanya termasuk pabrik baterainya ke Indonesia, kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah ini yang harus dijaga supaya karena
kalau Anda ingin ingin nanti TKDN-nya disupport pemerintah, bagaimana nanti pabrik baterainya itu yang harusnya Indonesia punya agar gitu. untuk keuntungan Indonesia juga supaya begitu Indonesia tentunya. Ya, baik Bu. Seperti itu. Baik Prof Evi begitu ya. Saya kan ke Pak Toha. Pak Toha, tanggapan Anda begitu terkait dengan tadi seperti yang disampaikan juga oleh Prof Evi begitu terkait dengan integritas begitu untuk berkaitan integrasi begitu ya, maksud saya berkaitan dengan untuk ekosistem hilirisasi mineral, kemudian di satu sisi juga berkaitan dengan tadi Finfast juga sempat dibahas sedikit begitu, seperti apa Pak Toha? Baik. Pengintegrasian itu sebenarnya bisa dari dua sisi sebenarnya. Satu, mendekati bahan baku, atau yang kedua mendekati industri pemakai akhirnya. Dan dua-duanya mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan masing-masing. Nah, Indonesia sendiri memang agak unik. Uniknya kenapa? Karena sumber daya mineral kita itu menyebar di sejumlah daerah, tidak menyatu. Dan yang kedua, karena memang wilayah Indonesia yang bentuknya kepulauan. Ini juga yang menjadi tantangan, tapi juga bisa menjadi kelemahan, sekaligus juga menjadi peluang. Nah, dalam konteks mendekati bahan baku, strategi ini sebenarnya sudah dilakukan oleh sejumlah smelter di Indonesia atau pabrik pengolahan Indonesia yang membangun sejumlah pabrik pengolahan di sumber mineral tersebut berada. Artinya seperti pabrik pengolahan nikel yang banyak berdiri di Sulawesi, di Maluku Utara, karena konsepnya adalah mendekati bahan baku. Tetapi memang yang jadi masalah adalah produk yang dihasilkan oleh industri tersebut dalam bentuk intermediate produk, itu kemudian masalahnya adalah tidak bisa terserap karena industri turunannya tidak berkembang di area tersebut. Kita tahu di Indonesia sendiri penyebaran dari industri hilir itu lebih banyak terkonsentrasi di Jawa. Nah, artinya seperti yang Prof tadi sampaikan, Prof lebih condong untuk mendekati industri, pendekatannya adalah industri ini mendekati industri akhirnya. Itu di satu sisi juga memang ada benarnya. Karena apa? Karena kemudian bisa menyebabkan biaya produksi yang menjadi lebih murah, dan yang paling penting adalah industri tersebut bisa menjadi lebih efisien dan pemasarannya menjadi lebih mudah. Nah, jadi dua pendekatan ini yang seharusnya idealnya adalah dua-duanya, mendekati bahan baku sekaligus mendekati end produknya. Tetapi karena Indonesia memang punya keunikan, maka saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof, bahwa industri hilirnya itu sebaiknya mendekati ke end produknya. Sehingga apa? Sehingga industri di hilirnya kita itu menjadi jauh lebih berkembang, dan dari sisi efisiensi produksi itu menjadi jauh lebih kompetitif.